Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Bandara Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang dipadati penumpang menuju berbagai daerah perantauan untuk kembali bekerja atau menuntut ilmu. Tak terima orang tuanya rujuk kembali, 2 orang anak di Pematang Siantar nekat menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Melihat dari dekat bangker peninggalan zaman penjajahan Belanda di sebuah hotel di Pematang Siantar. Bandara Internasional Kuala Namu di Kabupaten Deli Serdang dipadati penumpang dengan berbagai tujuan. Mereka berangsur menuju ke daerah perantauan untuk kembali bekerja atau menuntut ilmu, usai memanfaatkan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Belasan ribu penumpang pesawat terlihat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Hingga Selasa sore tercatat 12.200 penumpang berangkat dan tiba di bandara ini dari 132 pesawat yang datang dan pergi. Menurut pengelola Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, arus balik warga diprediksi akan terus mengalami peningkatan hingga Rabu malam. Berangkat dan datang dari Bandara KNO itu berjumlah 19.200 penumpang. Sementara pergerakan pesawat untuk datang dan berangkat lebih kurang 142 pergerakan. Dan hari ini sampai dengan jam 17 sore ini data penumpang yang sudah masuk ke sistem kami di monitoring angkutan Natal dan Tahun Baru telah berjumlah 12.200 penumpang dengan pergerakan pesawat 132 pergerakan pesawat untuk datang dan pergi domestik dan internasional. Untuk prediksi, Pak? Prediksi kita mungkin hari ini karena ada beberapa lagi pesawat yang akan berangkat dari KNO sampai nanti malam. Mudah-mudahan hari ini bisa melebihi angka pergerakan penumpang hari kemarin tanggal 1 Januari 2024. Kapolres Langkat meninjau pengoperasian Jalan Tol Binjai Langsa seksi Kuala Bingai Stabat Tanjung Pura. Ruas jalan tol ini dibuka fungsional sejak 23 Desember hingga 3 Januari 2024 tanpa dipungut biaya. Kapolres Langkat mengecek arus lalu lintas di pintu tol Tanjung Pura. Ruas jalan tol Binjai Langsa seksi Kuala Bingai Stabat Tanjung Pura ini sebelumnya dibuka fungsional sehingga para pengendara dibebaskan biaya masuk jalan tol untuk sementara waktu hingga nantinya ditetapkan tarifnya. Pembukaan jalan tol seksi Kuala Bingai Tanjung Pura pada 23 Desember 2023 lalu dilakukan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru. Ruas tol sepanjang 19 km ini merupakan bagian dari tol Binjai Langsa yang akan memangkas waktu tempuh dari Binjai menuju Tanjung Pura Kabupaten Langkat dari 1 jam menjadi hanya 30 menit saja. Kapolres juga meninjau arus lalu lintas di Jalin Sum, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dan pos pengamanan Nataru. Dibuka sementara pelaksanaan operasi Nataru. Karena memang itu sangat membantu, karena untuk Langkat ini jalan arterinya itu hanya satu. Nah, sehingga mengacu pada pengalaman tahun sebelumnya bahwa baik itu kendaraan pemudik maupun kendaraan lokal yang hanya beraktivitas di seputaran Langkat ini itu semua bertumpah ruah di satu jalan arteri. Nah, sehingga dengan adanya tol ini maka sudah terpecah menjadi 2 konsentrasi. Bagi mereka-mereka yang akan mudik itu sudah pasti melewati jalan tol. Sehingga jalan arteri yang ada ini hanya digunakan untuk para pengguna lokal. Apabila mengantuk itu segera beristirahat dan jangan lupa untuk mengecek kondisi mobil. Walaupun jalan tol kita ini mulus dan baru, ya saya harapkan tetap berhati-hati. Para pengendara diminta tetap berhati-hati ketika melintas di jalur tol agar tetap selamat tiba di tujuan.
Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Karena eskalasi situasikus dari Aceh. Ribuan kotak suara mulai dirakit oleh petugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang. Kotak suara yang terbuat dari kardus ini nantinya akan diisi beberapa logistik pemilu seperti surat suara dan ATK pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sudah mulai merakit kotak suara sebanyak 30.000 lebih kotak. Perakitan kotak suara dikerjakan sebanyak 45 orang yang dibagi menjadi 3 kelompok. Perakitan kotak suara ini direncanakan akan selesai pada minggu ini. Kotak suara yang sudah dirakit kemudian dilanjutkan dengan penyortiran, disusun, dan melipat surat suara. Hari ini adalah perakitan kotak suara dan ini merupakan hari terakhir untuk melakukan perakitan ini. Dari 6.123 TPS yang ada, itu kebutuhannya 5 masing-masing TPS, jadi 30-an ribu lebih sudah kita lakukan pengemasan kotak. Dan nanti proses selanjutnya adalah lipat sortir surat suara dan nanti setiap surat suara itu pastinya masuk dalam kotak. Seperti apa proses perakitan kotak suara ini, Pak? Proses perakitan kotak suara ini kita menggunakan masyarakat ya, kemudian kita berikan semacam briefing. Kotak suara yang terbuat dari kardus ini nantinya akan diisi beberapa logistik pemilu seperti surat suara dan ATK pemilu 2024. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Masyarakat cinta masjid dan sejumlah dai dari 15 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang mendeklarasikan pilihan mereka kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran. Mereka juga sepakat menjaga stabilitas nasional pada pemilu Februari 2024 mendatang. Masyarakat cinta masjid dan para dai dari 15 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang menyatakan sikap dan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor 2 di Aula Ponpes Baitul Quran Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang. Mereka juga berkomitmen tidak boleh ada unsur-unsur kebencian antara sesama umat dan tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendatangi kampung nelayan Kali Adem di Penjaringan, Jakarta Utara. Di sana Caimin menjanjikan kehidupan layak bagi para nelayan. Ketua Umum PKB yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, bertemu warga di permukiman kampung nelayan Kali Adem Penjaringan, Jakarta Utara. Cawapres nomor urut 1 ini menyambangi rumah warga serta berdialog untuk mendengarkan apa yang diinginkan warga penghuni kampung nelayan Kali Adem Penjaringan, Jakarta Utara. Mendapat banyak keluhan dari para nelayan tentang bahan bakar, Caimin berjanji akan meningkatkan kelayakan kehidupan warga di kampung nelayan Kali Adem. Di Demak, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 menemui petani. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mendapatkan keluhan para petani terkait susahnya mendapat pupuk bersubsidi. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu petani di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Ganjar menyapa para petani cabai serta meninjau lokasi penggilingan padi yang ada di desa tersebut. Kepada Ganjar, para petani mengaku kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sehingga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli pupuk non-subsidi. Terkait hal ini, Ganjar menyatakan nantinya kartu tani akan dihapus dan digantikan dengan kartu tanda penduduk agar para petani dapat dengan mudah mendapatkan pupuk bersubsidi.